dalam kondisi yang sehat dan penuh semangat. Oke, hari ini kita akan memulai chapel kita. Tetapi sebelum itu, Miss ajak semuanya siapkan diri kalian, siapkan Alkitab, duduk yang manis, dan kita akan memulai chapel kita di hari ini. Sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Semuanya sikap berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk penyertaan-Mu bagi kami semua anak-anak-Mu. Di saat ini ya Bapa, kami boleh bangun di pagi hari, menikmati hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Dan di saat ini juga kami akan memulai chapel kami. Biarlah kami anak-anak-Mu boleh fokus untuk mengikuti chapel ini dari awal hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke anak-anak, mari sama-sama dengan penuh semangat kita akan menyanyikan beberapa pujian. Yang pertama, kita menyanyikan lagu Allah Itu Baik dalam 4 bahasa. Ya, jadi kita akan menyanyikan dalam 4 bahasa. Dan selanjutnya lagu yang kedua, kita akan menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Oke, mari sama-sama kita angkat pujian ini. Baik anak-anak, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa siapkan Alkitabnya. Nah, jika sudah, sekarang kita mau bersama-sama berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu. Terima kasih kami sudah memuji, kami sudah menyembah Engkau. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati-Mu. Dan pada pagi hari ini kami bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami supaya firman-Mu boleh menolong kami, mengajar kami, mendidik kami dalam kami melangkah dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami, biarlah kami fokus mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Keluaran 20 ayatnya yang ke-15. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini singkat saja ya. Kita baca sama-sama. Jangan
mencuri. Apa anak-anak? Jangan mencuri. Nah, menurut kalian mencuri itu apa ya? Mungkin dalam pikiran kalian mencuri itu ya langsung berpikir orang yang sedang mencuri ayam, atau yang sering-sering kita dengar saat-saat ini ya, mencuri motor, mencopet, merampok bank ya, atau misalnya hal-hal lain ya yang sejenisnya, yang mencuri barang-barang milik orang lain yang bukan menjadi miliknya sendiri. Nah, jika kita berpikir demikian, itu memang benar ya. Jadi mencuri itu salah satunya adalah mengambil milik orang lain yang bukan menjadi milik kita sendiri, yang bukan merupakan hak kita sendiri. Namun, ketika firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan jangan mencuri, ternyata larangan itu juga berlaku untuk hal-hal lain ya, yang lebih dari sekedar mencuri barang-barang milik orang lain. Nah, apa saja ya hal-hal lain yang termasuk mencuri itu? Hari ini kita akan pelajari bersama-sama ya. Anak-anak dengarkan dengan baik ya. Jika kita ingin mendapatkan sesuatu ya, tentu kita harus berusaha, kita harus bekerja keras, kita harus sungguh-sungguh ya untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Contohnya misalnya, kalian ingin mendapatkan nilai yang bagus, kalian ingin mendapatkan nilai yang baik. Nah, apa yang harus ketika kalian lakukan dalam belajar supaya kalian bisa mendapatkan nilai yang baik, yang bagus yang kalian inginkan? Ya, tentu kalian harus berusaha, bekerja keras, belajar dengan sungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan nilai yang baik. Atau misalnya kalian ingin mendapatkan uang ketika kalian bekerja ya, kalau kalian sudah besar pasti kalian nanti semua akan bekerja ya. Supaya kalian bisa mendapatkan uang ya, kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh, kita harus bekerja dengan tekun juga ya. Kita harus mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan, pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada kita dengan baik. Nah, jadi ketika kita bisa melakukan semua itu, kita termasuk adalah orang yang ya bisa bertanggung jawab ya. Kita menginginkan sesuatu ya bukan dengan cara yang cuma-cuma atau dengan cara yang gratis atau tanpa usaha. Jadi itu bukanlah sikap yang baik. Nah, sikap yang tidak baik ini ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, kita tidak mau berusaha, kita tidak mau bekerja keras, kita tidak mau mengerjakannya dengan ketekunan. Nah, itu juga sama halnya dengan mencuri. Jadi mencuri itu bukan hanya mengambil milik orang lain ya. Jadi ketika kita tidak mau berusaha, kita tidak mengerjakannya dengan ketekunan, kita tidak mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, itu juga termasuk mencuri. Nah, ada hal lain lagi yang termasuk mencuri. Apa itu, Miss? Nah, ketika kita ya memboroskan waktu, tidak menggunakan waktu dengan baik. Nah, itu juga termasuk mencuri waktu, ya. Apa sih contohnya memboroskan waktu, Miss? Nah, saat kalian harus mengerjakan tugas-tugas, misalnya tugas-tugas dari sekolah, tapi kalian ya mengerjakannya dengan tidak baik. Misalnya kalian disuruh mengerjakan tugas malah tidur, atau kalian disuruh mengerjakan tugas malah jalan-jalan, atau misalnya kalian disuruh mengerjakan tugas malah menonton TV, atau misalnya kalian disuruh mengerjakan tugas malah main game ya. Nah, jadi ini termasuk sikap memboroskan waktu, mencuri waktu ya, tidak bertanggung jawab ya, termasuk sikap yang tidak bertanggung jawab, yang tidak bisa menggunakan waktu dengan baik. Jadi termasuk juga dengan mencuri waktu ya. Jadi sifat boros itu juga disamakan dengan halnya mencuri. Nah, dalam kehidupan kita setiap hari, banyak hal yang dipercayakan kepada kita. Misalnya, ada uang, ya, air, listrik, makanan. Nah,
semuanya itu yang sudah diberikan kepada kita, kita juga harus menghargai dan memanfaatkannya dengan baik. Ketika kita memboroskan apa yang sudah diberikan seperti uang, air, listrik, makanan tadi dan hal-hal yang lain misalnya, kita bukan hanya bersalah kepada sesama yang mengalami kekurangan. Tentu kalian anak-anak, kalian dari semua ya anak-anak pernah mendengar ya banyak orang yang tidak bisa makan, atau banyak orang yang tidak bisa menikmati listrik, atau banyak orang yang mengalami kekeringan, tidak bisa menikmati air, atau banyak orang yang tidak bisa, apalagi saat pandemi saat ini ya, banyak orang yang ekonominya sulit ya, tidak memiliki uang ya, untuk makan aja susah ya, apalagi untuk hal-hal yang lain. Nah, ketika kita tidak memanfaatkan ya apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita ya, itu juga termasuk kita ya memboroskan apa yang sudah diberikan kepada kita. Kita tidak hanya bersalah kepada saudara-saudara atau orang-orang yang mengalami kekurangan, tapi kita juga mengabaikan perintah Tuhan, yaitu untuk merawat dan memelihara apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita ya. Jadi di sini kita juga diminta untuk merawat dengan baik apapun yang sudah dipercayakan kepada kita. Jadi firman Tuhan pada hari ini ya, di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-15, yaitu jangan mencuri ya. Jadi perintah Tuhan ini mengajarkan kita ya supaya kita jujur ya, bertanggung jawab dan menghargai apa yang harus kita hargai ya. Jadi waktu kita jujur, kita tidak akan mengambil milik orang lain ya yang bukan menjadi hak kita. Nah, ketika kita bertanggung jawab ya, kita juga berusaha, bekerja keras ya, tekun dengan sungguh-sungguh mengerjakan semuanya dengan baik ya. Dan ketika kita dipercayakan ya banyak hal untuk kita miliki, untuk kita punya ya, kita boleh memanfaatkannya dengan baik ya. Jadi kita tidak memboroskannya, tapi kita mau merawat, memeliharanya dengan baik ya. Kita akan melakukan semuanya dengan sungguh-sungguh ya. Jadi dalam semuanya itu kita mau taat kepada siapa ya? Taat kepada perintah Tuhan, yaitu jangan mencuri ya. Jadi itu anak-anak firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Jadi jangan mencuri itu bukan hanya sikap ya mengambil hak milik orang lain, atau bukan hanya mengambil milik barang orang lain, tapi dalam banyak hal lain ya, itu tidak mencuri waktu, artinya kita menggunakan waktu dengan baik ya, tidak memboroskan apa yang sudah Tuhan berikan untuk kita ya, yaitu uang, air, listrik, makanan atau hal-hal lainnya. Kita mau merawatnya dengan baik, kita mau bertanggung jawab untuk apa yang sudah diberikan kepada kita. Nah, dari itu ya, mari kita bersama-sama ya melakukan ya perintah Tuhan ini dengan baik ya. Kita menjaga, merawat, bertanggung jawab, jujur ya dalam segala sesuatu ya. Dan kita lakukan semuanya dengan sungguh-sungguh ya, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita mau berdoa, kita mau bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh mengajarkan kami, boleh mengingatkan kami, boleh memimpin kami, supaya kami boleh terus menjadi anak-anak yang taat dan menyenangkan hati Engkau. Dan kami mau menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, dalam kami belajar, bermain. Apapun yang kami lakukan, Tuhan sertai, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Jauhkanlah kami semua Tuhan dari segala yang jahat dan dari segala mara bahaya. Tutup bungkus kami semua Tuhan dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan juga kami dari segala sakit penyakit, dari segala virus-virus yang membahayakan. Berkati kami semua Tuhan, berikan kami kekuatan, kesehatan, dan sukacita. Berkati Papa dan Mama, berkati Miss dan Mister, berkati teman-teman semua dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan hari ini, sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Nah, jadi itu anak-anak untuk chapel pada hari ini ya. Tetap semangat, tetap lakukan yang terbaik dan jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.